Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai pengaruh TIK dalam kehidupan sehari-hari ya. Dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa. Siapa yang bisa menceritakan dampak positif dan negatif dari TIK di kehidupan kalian? Mengerjakan tugas, apa lagi? Jadi dengan adanya internet, maka informasi akan lebih cepat ya. Kemudian berkomunikasi juga lebih mudah. Ya, yang di sini sama di hulu sana bisa saling terhubung dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Ini siapa yang punya TikTok? Semua punya TikTok ya? TikTok adalah salah satu yang digunakan dalam bermedia sosial. Nah, media sosial itu sendiri adalah media untuk saling menghubungkan antara satu orang dengan yang lainnya. Bisa bertukar informasi tidak hanya berupa teks, tapi juga suara ataupun video. Sering nggak lihat permainan pertanyaan-pertanyaan? Sering ya? Nah, sekarang kita main ya. Jadi cara bermainnya, Ibu kasih logo-logo medsos. Nanti kalian berbaris. Sebutkan ini logo apa. Yang betul nanti Ibu kasih permen. Kalau nggak betul balik ya, mundur belakang ya. Paham ya? Instagram. Betul. Betul. Ini Pinterest ya. WTV. Betul. Pasti. Betul, Zoom. Oh. Messenger. Betul, Messenger. Gimana perasaannya tadi kita ice breaking dengan bermain? Senang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi masih di media sosial, tapi Ibu menggunakan teks fiksi. Jadi ada cerita yang berhubungan dengan media sosial, nanti Ibu ceritakan, kemudian kita diskusi ya. Ya, kita diskusi. Nah, judul cerpennya ini Jarimu Harimaumu, karya Solehun ya. Siang itu Reno mengisi jam istirahatnya dengan menyantap mie instan yang ditemani sebotol teh botol di kantin sekolahnya. Di tengah kesibukan mengisi perut kosongnya itu, jari tangan kanannya terlihat ikut sibuk menari di layar datar smartphone. Berbagai aplikasi media sosial atau medsos pun dibukanya, mulai dari YouTube, Facebook, Line, hingga Instagram. Jari-jarinya sangat cekatan menggeser dan menuliskan sesuatu di aplikasi itu. Ekspresi wajahnya nampak berubah-ubah. Kadang terlihat tersenyum, kadang terlihat cemberut. Saking asiknya bermedsos, Reno sampai tidak sadar kalau teh botol yang ditengahnya ternyata sudah kosong. Dia baru menyadarinya setelah beberapa saat. Tepatnya ketika botol plastik itu diarahkan ke mulutnya dengan posisi lebih menukik, tapi air teh itu tak kunjung membasahi tenggorokannya. Bi, pesan teh botol satu lagi. Terdengar suara Reno menyampaikan request. Pesan yang terlempar hanya dari jarak 4 meter itu terdengar cukup jelas oleh Mirna, bibi penjaga kantin sekolah. Ya Reno, tunggu sebentar, sahut Bi Mirna yang telah mengenal Reno meski dia tergolong siswa baru. Kelas 10 di sekolah ini. Gayanya yang ceria dan selalu nongkrong di kantin di setiap jam istirahat membuat Bibi itu cepat mengenalinya. Bibi itu kemudian meminta Reno sedikit bersabar. Dia harus lebih dulu menyelesaikan pemesanan siswa lainnya yang telah lama mengantri. Reno memaklumi penundaan pesanan teh botolnya itu. Sejurus, dia pun kembali larut dalam keasyikannya berselancar di dunia maya. Brak! Tiba-tiba, meja tempat dia nongkrong digebrak oleh seseorang yang seakan-akan dikawal oleh 4 orang temannya. Gebrakan itu cukup keras, hingga mangkuk wadah mie yang sudah kosong di hadapannya
jatuh dan pecah berantakan. Siswa lain yang sedang berada di kantin itu ikut terkejut, tapi mereka berusaha untuk cuek, tidak mau menimbrung pada persoalan yang tidak mereka ketahui. Di tengah keterkejutannya, Reno masih sempat hendak beranjak memunguti pecahan beling mangkuk itu. Namun upayanya itu terhenti, sebab sosok laki-laki yang menggebrak meja itu telah lebih dulu menarik kerah bajunya. Dengan kasar, dia pun dipaksa untuk kembali duduk di posisi semula. Ada apa ini? Kenapa kau tiba-tiba berbuat kasar seperti itu? Tanya Reno yang sudah kembali duduk dan kali ini dikelilingi oleh 4 orang yang belum dikenalnya itu. Tapi dari pandangan sekilas pada emblem yang menempel di bajunya, dia tahu kalau mereka masih satu sekolah dengannya. Mereka itu siswa kelas 11 atau masih kakak kelasnya. Reno, kau kurang ajar sekali. Kau telah mempermalukan kami di jagat maya. Sosok yang telah menggebrak meja dan menarik kerah baju itu terlihat sangat marah. Teman-temannya tak kalah marahnya. Mereka kompak memelototkan mata yang mulai memerah ke muka Reno. Sabar teman, memang aku telah berbuat apa? Aku merasa tak pernah mempermalukan kalian. Sahut Reno mencoba menenangkan suasana. Dia juga masih ingin tahu kenapa dia dituduh seperti itu oleh sosok yang dari bed namanya diketahui bernama Freddy ini. Sudahlah, jangan mengelak lagi. Ini buktinya. Sergah Freddy sembari mengeluarkan smartphone, kemudian dia menunjukkan sebuah screenshot dari tampilan Instagram. Pada layar yang di screenshot itu, terlihat gambar ceria Freddy dan teman-temannya sedang menerima piala dari kepala sekolah yang disertai caption, terbukti, tim futsal kelas 11 SMA Gugus Cita is the best. Juara kelas meeting 2019, hashtag juara, hashtag futsal, hashtag kelas meeting 2019, hashtag SMA Gugus Cita, hashtag kelas 11. Postingan itu mendapat 659 like dan 275 komen. Terus apa hubungannya dengan aku? Timpal Reno ringan. Tanpa disadari Reno, tanggapan ringannya ini justru meninggikan tensi Freddy dan temannya. Berdebah, apa hubungannya kau bilang? Ini, lihat komentarmu di postingan itu. Kau bukannya mengapresiasi, tapi sebaliknya malah menghina capaian kami. Ujar Yordan, teman Freddy. Kau justru bilang, biasa aja kali bagi generasi micin. Sesuatu yang biasa memang sering dianggap luar biasa. Cuma juara kelas meeting cuy. Hehehe. Orang sepertimu sepertinya pantas diberi pelajaran, ujar teman lainnya Arga sambil memukulkan botol plastik kosong ke meja. Bahkan ketika kami menyuruhmu menghapus komen itu, kau tetap tak mau menghapusnya, sergah teman lainnya. Virgo, sembari menunjukkan bagian screenshot yang telah dilingkari, tempat mereka memberikan perintah menghapus pesan itu. Kenapa aku tak mau menghapus? Itu karena tak ada yang salah dengan komenku. Aku hanya bicara soal generasi micin yang menurutku suka menganggap hal yang biasa sebagai sesuatu yang luar biasa. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Lagian di situ tidak ada satu kata pun yang menyebut nama tim futsal atau kelas kalian. Reno mencoba menetralisir tuduhan. Baginya tuduhan itu hanyalah salah paham. Banyak ngeles Kang, semua tahu kalau komenmu menyasar kami. Bahkan lebih separuh orang yang berkomentar di wall ini juga menyesalkan komentarmu. Kini giliran Tony membenamkan Reno pada kesalahannya. Ayo kawan, tunggu apa lagi? Kita kasih pelajaran dia. Perintah Freddy langsung disambut teman-temannya. Mereka seketika mengeroyok Reno meski sempat bertahan. Reno akhirnya tak mampu juga menahan amarahnya. Beberapa tendangan dan tinjuan sempat mendarat di tubuhnya. Ya, jadi sampai sini dulu ya Ibu cerita ya. Nah, menurut kalian nih, yang dilakukan Reno tadi itu benar atau tidak? Tidak. Karena dia menyinggungnya seperti merendahkan. Kalau sikap Freddy dan teman-temannya bagaimana? Siapa yang mau kasih komentar? Tidak baik karena tidak dibicarakan dengan dingin dulu karena tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, menurut kalian apa nih yang seharusnya dilakukan oleh mereka?
baik si Reno ataupun si Freddy. Berbicara dengan baik menggunakan kepala dingin dan bermusyawarah. Ya, jadi bagus sekali ya pendapat kalian tadi bahwa si Reno juga salah ya untuk apa dia berkomentar seperti itu. Benar, tidak mengapresiasi pencapaian teman-temannya. Si Freddy dan teman-teman juga salah. Langsung marah-marah menggebrak meja tanpa berunding terlebih dahulu. Jadi memang yang harus dilakukan mereka adalah berkomunikasi dengan baik, kalau perlu dengan pihak ketiga, bantuan guru dan wali kelas misalnya ya, seperti itu. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sudah bisa mencerna ya maksud dari teks fiksi tadi ya, cerpen judulnya Jarimu Harimaumu. Kira-kira pesannya apa? Ada masalah, alangkah baiknya diselesaikan dengan kepala dingin. Ya, jangan langsung diviralkan di media sosial. Oke, aktivitas selanjutnya, tugas kalian adalah berdiskusi ya, berpasangan berdiskusi. Apa saja dampak negatif dan positif media sosial bagi kehidupan kalian. Nah, pemahaman kalian boleh ditulis ya, berupa tulisan, boleh berupa video, langsung ngomong boleh ya. Kemudian itu diposting di medsosnya, kemudian kasih linknya ke ibu. Nah, sekarang kalian belajar menggunakan media sosial dengan baik. Kita berbagi informasi buat teman-teman yang lain. Ya, baiklah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang, oke. Terus suka nggak dengan aktivitas pembelajaran kita hari ini? Suka, oke. Ibu minta umpan baliknya ya. Tulis nama kelasnya. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa membawa manfaat bagi kalian semua ya, khususnya dalam bermedia sosial. Pesan ibu, seperti cerita cerpen tadi, jarimu harimaumu. Jadi kalau bermedia sosial dipikirkan dulu ya, jangan langsung menulis atau memposting hal-hal yang tidak baik. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Selamat siang. Nama saya Salsabila Nur Aini dan nama saya Putri Amelia. akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang dampak positif dan dampak negatif media sosial bagi kita semua. Adapun dampak positifnya dapat mencakup beberapa aplikasi. Contohnya seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Biasanya, aplikasi-aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang baik seperti cakupan informasi media, cakupan informasi sosial, ilmu pembelajaran, kemudian pengetahuan yang terkini. Dampak negatif dari medsos adalah seperti kecanduan bermain game, adanya informasi-informasi salah atau bohong, adanya konten-konten negatif,